Majalah Time meluncurkan satu limited edition yang aneh tahun ini, 2024. Tentu saja Jesus of Nazareth. Saudara yang kasih ditulis sana, who he was, who he is. Karena sampai sekarang orang tidak paham dan gagal paham tentang siapa Yesus. Amen. Ketika murid-murid tanya, menurut kata orang siapa aku ini? Ada yang bilang, kamu Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan. Kamu Elia atau salah satu dari para nabi. Tapi menurut kamu, saya hari ini tanya saudara. Menurut kamu siapa aku ini? Hanya dengan urapan Allah, tidak bisa karena sekolah teologi. Petrus berkata begini. Engkaulah Mesias, the Son of the Living God. Subtema kita adalah Son of God. 81 sampai 88 kali kalau percaya hitung sendiri. Yesus menyebut dirinya address himself as the Son of God. Tapi karena dia berbahasa Aram itu Bar-Anash. Katakan Bar-Anash. Ya, kalau dia cuma son of Adam, every one of us is a son of Adam. Tapi Tuhan mau kita dari son of Adam jadi son of God. Yang mau tepuk tangan bagi Allah kita, yes. Glory to God. Nah saudara, satu hari saya berjalan di Gajah Mada Plaza. Kenapa kita perlu ada di Jakarta ini? Dan saat itu ada, ya biasa Natal, jingle bell, ada yang gemuk, jenggot, saudaraku pakai topi aneh lucu itu. Dan dia berjalan di sana diiringi anak-anak kampung sana saudaraku. Dan mereka memanggil dia, Yesus, 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 Yesus. Saya teriak, dia bukan Yesus. Saya tahu kalau suatu kebohongan diulangi berulang-ulang, orang jadi percaya. Saya pergi ke Finlandia, teman-teman mau lihat aurora. Berapa banyak sudah pernah pergi ke Finlandia? Angkat tangan. Kapok saya enggak mau ke sana lagi. Dan di sana kita dibawa ke tempat khusus. Yaitu Santa Claus Village. Aneh ya kalau laki kan Santo. Kok ini Santa ya? Mungkin dia LGBT saudara. I don't know. Dan di sana saudara benar-benar dibuat kampung. Katanya tinggalnya di situ. Ada rumahnya saudaraku. Ya, ada stasiun kereta api. Ada kereta apinya. Ya, tentu saja dengan segala atribut Santa-Santa itu. Dan ada kantor pos di sana. Dari seluruh dunia orang kirim permohonan kepada Santa Claus untuk mengalami mujizat bagi masalah mereka. Buat keluarga, semua daripada kita pernah mengalami bisnis, dalam ekonomi, dalam apa saja. Bagaimana menggantikan presiden dan sebagainya. Dan saudara kira-kira itu ada ranking. Sebab begitu masuk surat itu langsung tercatat. Langsung tercatat secara elektronik. Bangsa mana yang tulis surat paling banyak pada Santa Claus? Coba tebak. Ada yang tahu? Tebak saja. Bangsa mana yang tulis surat paling banyak sama Santa Claus? Yang adalah cuma tokoh saudaraku, tokoh karangan saja. Kira-kira bangsa apa? Bangsa apa? Ada yang bilang Indonesia. Menghina bangsa sendiri. Kita ini bangsa yang bijak dan berwibawa saudaraku. Ternyata saudara, yang paling atas China. Oke deh. Karena mereka tidak percaya Tuhan. Setiap manusia, suku, bangsa, bahasa apapun menginginkan higher power. Mereka menginginkan hubungan dengan kuasa yang lebih tinggi. Karena manusia tidak mungkin menyelesaikan masalahnya tanpa pertolongan daripada friends in the higher places. Yang kedua Jepang, saudara. Aneh ya. Itu bangsa yang sangat berpendidikan, beradab. Waduh, budaya yang tinggi. Tulis surat pada Santa Claus. Sana gereja paling kecil, saudara. Not anymore. Sebentar lagi bumi ini akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi lautan ketika baru Amerika. Kalau sudah Natal begini, waduh saudaraku, toko-toko senang. Sebab orang beli hadiah untuk bagi hadiah pada waktu Natal dan mereka keluar uang banyak. Karena itu juga hari Valentine mereka. Saudara, kalau orang tidak kenal Tuhan,
bisa melakukan hal-hal yang bodoh dan tidak heran mereka bunuh diri dan putus asa. Tetapi saudara mulai tadi menyerukan, He's the Prince of Peace. He's the Son of God. He's the Son of Man. He's the Holy One. He's the Mighty God. Kita ucapkan itu semua. But do you really believe it? Tindakan kita akan menunjukkan apa dan siapa yang kita percayai. Jangan lewat hari Natal ini tanpa mengenal Tuhan sebagaimana Dia ada. Mari kita lihat apa yang dikatakan sumber yang paling bisa dipercaya. The Bible. Kita lihat di dalam Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Perhatikan di sana. A Psalm of David. Mazmur daripada King David. The Lord said to my Lord. Yahweh said to my Adonai. To my Lord. Pada penguasaku. Siapa yang dimaksudkan ini? Dan firman Tuhan berkata, bagaimana duduklah di sebelah kananku. Sit at my right hand. Right hand berbicara kepercayaan. Benjamin the son of my right hand. Orang kepercayaanku yang bisa ku percaya. Ya, sampai semua musuhmu akan kutundukkan di bawah telapak kakimu. Musuh terakhir yang akan dihancurkan adalah maut. Berkuasalah atas bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Dan itu ada bayangannya dari Mazmur pasal kedua. The Messianic Psalm. Ya, Sang Bapa berkata, aku telah melantik rajaku di Zion. Zion itu Yerusalem. Bukan Hong Kong. Bukan Washington DC. Amen saudaraku. Haleluya. Saudara, firman Allah mengatakan jelas. Kita lihat kitab terakhir deh. Sebagian satu ayat Wahyu 14 ayat 14. Ya, saudaraku, tampaklah di atas. Datanglah yang dengan kereta dan berkata, ho ho ho. Topinya merah lucu bodoh. No, dengan mahkota. Awan selalu bicara tentang kemuliaan Tuhan, the glory of God. Amin. Seorang seperti anak manusia. Kata anak manusia. Like the son of man. Mahkota di atas kepalanya dan ada sabit tajam dari emas di tangan kanannya. He's the Lord of the harvest. Hari ini baru 2 miliar manusia percaya Tuhan Yesus. Belum semua lahir baru. Tetapi akhir zaman ini yang menuai saudaraku bukan ISIS saudaraku. Yang menuai adalah Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Kok kurang senang sih? Masa depan kita bukan cuma cerah, tapi gilang gemilang. Amin. Haleluya. Kalau tanya orang apa kabar? Gilang gemilang. Gitu loh saudaraku. Saya bilang ya biasa-biasa aja. Tidak saudaraku. Pak Roni mengajarkan Mazmur 2. Ketika saudara raja-raja dan penguasa bermufakat untuk melawan Tuhan, the God of Israel, Yahweh. Dan yang diurapinya dan berkata mari kita melepaskan diri dari segala belenggu mereka. Allah yang bertahan di surga tertawa. Amin. Bagaimana hadapi 2025, 1, 2, 3? Contoh Pak Roni. Memang ada tantangan. Di dunia ini cuma ada 2 kerajaan. Ada berapa? Kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Kerajaan terang dan kerajaan kegelapan. Which one are you? Saya selalu address jemaat dengan warga kerajaan. We are kingdom citizen. Amin. Banyak pengkhotbah berkata manggil my friend, my friend. Percuma my friend itu geng saudaraku. Yesus tidak membangun fans club. Amin. Dia membangun kerajaannya. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Aneh sekali saya cerita sedikit tentang keluarga saya. Kakek saya itu saudaraku tokoh Tridharma di kota Probolinggo. 3 agama jadi satu. Kalau itu bingung saudaraku. Ya, ada Buddha, Konghucu, Taoism jadi satu. Dan dia pengurus sekolah Tionghoa. Tidak tahu bagaimana nenek saya itu progresif revolusioner. Anaknya saudara dari ibu saya kalau hidup semua 14. Dituntun saudaraku ke sekolah Katolik. Bukan cuma itu saudaraku.
Setiap tahun kita cucu-cucunya main drama Natal. Padahal di rumah engkong saya tentu saja masuk ada gambar Dr. Sun Yat-sen. Saudara, sebab dia Kuomintang, saudaraku. Lalu ada yaitu yang disembah. Yang naik kuda itu yang jenggotnya panjang, koloknya gede. Tahu ya? Kalau saya sebutkan nanti saya disomasi, saudaraku. Ya, dan ada penyembahan besar di sana. Tapi di situ kita bermain drama Natal. Dan kira-kira siapa yang jadi anak nakal? Arifin, saudaraku. Tetapi apa yang dilihat manusia tidak dilihat Tuhan. Here I am berdiri karena kasih karunia-Nya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, saudaraku, firman Allah mengatakan bahwa dia lahir di Bethlehem. Tetapi bukan sembarangan tempat. Bukan di kandang binatang. Tetapi di menara kawanan domba. Migdal Eder. Mika 4 ayat ke-8 menjelaskan. Ya. Dan kau hai menara kawanan domba. Hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang. Dan kembali apa? The government, the kingdom. Yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. Mika 5 ayat kedua. Apa engkau Bethlehem Efratah. Hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Siapa dia? Yang permula sejak purbakala, sejak dahulu kala. It's not talking about David, but the greater David, Jesus Christ. Tepuk tangan buat Yesus. Dan dikatakan sejak purbakala. Yang mendirikan bait Allah, merenovasinya besar-besaran. So tahu, saya kaget, saya ini insinyur saudara ya. Ada sebuah batu untuk cuma menahan tanah. Panjangnya segini, tingginya segini, beratnya 500 ton. Bagaimana saudaraku bisa ngangkat batu seperti itu? Dan bukan cuma itu, ketika saya melihatnya dari sini saudara. Ini bukan cor-coran loh ya. Lurus seperti potong oleh silet saudara. Herodes yang membangun kembali bait Allah. Itu baru batu yang dibawa. Saya mau kasih tahu saudaraku. Dia arsitek yang luar biasa. Tapi dia tidak kenal Yesus. Ketika rombongan daripada timur. Rombongan dari timur ini saudaraku adalah ya saya percaya dari Iran, Irak, India, mungkin juga China. Mungkin juga saudara Vietnam, I don't know. Cuma sebut dari timur. Dan mereka datang untuk menyembah Raja Yahudi yang baru lahir. 2 tahun dalam perjalanan. Biayanya besar sekali. Dan mereka memberikan emas, kemenyan dan mur. Tidak mungkin memberikan 2 gram emas. Perjalanan jauh dan mereka bisa tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Berapa tahun? Saudara pergi ke luar negeri, ya paling 2 minggu lah ya. Itu ratusan juta saudara. Mereka tinggal di sana. Saudaraku, sebab ada nubuat harus digenapi dari Mesir, ku panggil anakku. Nah saudara, dia tidak kenal Yesus. Dia panggil ahli Taurat. Dia panggil imam-imam kepala. Di mana akan dilahirkan? Oh dekat saja. Raja di Bethlehem. Dia panggil orang-orang ini. Pasti rombongannya besar, mungkin ratusan, saudara, paling sedikit puluhan. Karena mereka membawa harta yang begitu banyak. Perjalanan 2 tahun saudaraku. Mereka menyembah Yesus. Tetapi Herodes berkata, nanti aku akan menyembah dia juga. Percuma. Kalau orang berkata, nanti aku menyembah Tuhan. Ada satu pengalaman lucu. Saya berkhotbah di Amerika, di sebuah retreat. Dari kelompok FGF waktu itu. Ada seorang pemuda datang. Pak Arifin, nanti usia 32 saya baru bertobat. Dia usianya 20-an. Nanti usia 32 saya mau bertobat. Mas saya masih muda Pak Arifin. Jawaban saya belum tentu. Saudara tahu, dia makan, dia mandi. Saudaraku, dia mau tidur. Dia dengar perkataan, belum tentu, belum tentu, belum tentu, belum tentu. Tahun depan saya sudah bertobat Pak. Sebab saya dengar suara Bapak yang serak itu. Belum tentu, belum tentu. Beritahu kiri kanan, belum tentu, belum tentu, belum tentu. Jadi kalau yang mau bertobat tahun depan, bertobat sekarang hari ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Imam-imam kepala tidak kenal dia. Tapi yang disebut kafir. Yang disebut bukan bangsa Israel datang to worship. Dan mereka adalah nenek moyang saudara dan saya. Amen. Mereka adalah nenek moyang saudara dan saya, saudaraku.
Saya percaya ketika Yesus berkata ada domba-domba lain yang harus kugembalakan ada di ruangan ini. Tepuk tangan bagi dia, saudaraku. Yang aneh, binatang yang kenal Yesus. Satu hari murid-murid mengambil induk daripada keledai dengan anaknya yang belum pernah ditunggangi. Dan anak dari keledai berkata, "Ku gulung juga dia." Dia penciptamu. Sebab anak keledai ini, kalau dia lahir harus ditebus dengan anak domba. Kalau dia tidak ditebus oleh anak domba, kepalanya harus diputar. Coba pegang leher saudara. Untung lehernya enggak diputar. Sebab sudah ditebus dengan anak domba Allah, Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi dia, amin. Cuma ada 2 kerajaan di dunia ini. Kita lihat Daniel pasal ke-7. Saya melayani Tuhan 45 tahun saudara. Memang belum pernah saya tahu ada orang khotbah Natal dari Daniel pasal 7. Biasanya Lukas 1, Lukas 2, Matius 1, Matius 2. Atau paling tinggi ya Yesaya 9. Yang mengatakan He's the wonderful counselor. Amen. Mighty God, everlasting Father and Prince of Peace. Besar kekuasaannya. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Tapi Daniel 7 tidak pernah diucapkan. Kenapa saudaraku? Saya mau bicara khusus tentang Barnabas ini. Tentang Son of God. Kita lihat dulu sebuah klip yang diambil dari Matius 26, dari Markus 14. Ketika Yesus dihadapkan kepada satu pengadilan abal-abal. Mana ada pengadilan tengah malam? Jumlahnya tidak lengkap juga saudaraku. Ya, di dunia ini orang benar akan menghadapi pengadilan abal-abal. Jangan takut. I am with you always. Aku menyertai engkau. Kita lihat dulu klip yang satu ini. كأن الشلك يشوى انصارت أمر لنا أن أنت مشيك بار هلاخ خاي Yesus menjawab, I am. هو أنا تقسم برناش يثيب بهيمين خيل يثيب أنا نشمي شلا كلكم شاملة فكشكي لخنا الشهاد شامل ملة مغفرتكم Seandainya dia menjawab, akulah Mesias. Maka saudaraku, reaksinya tidak seperti itu. Tapi dia berkata, you will see the Son of Man. Engkau akan melihat Barnabas dibawa kepada Atik Yomin. Dan dia akan kembali di atas awan-awan untuk memerintah di atas muka bumi ini. Saudara, banyak sekali hamba-hamba Tuhan gagal paham. Saya mendengarkan seorang pengkhotbah terkenal. Ya, kalau saya sebut saudara kenal. Dia khotbah tentang Son of Man, hanya Yesus sebagai manusia. Son of Man, Son of Man, Son of Man. Ini gagal paham. Atau fufu fafa, fura-fura paham. Saya mau beritahu saudara bahwa Yesus membuat pernyataan tanpa tedeng aling-aling. Dia berkata, akulah the Son of Man. Kita lihat Daniel pasal ke-7. Ayat 1-8 dibaca saja di saya tidak akan menyesatkan saudara. Saudaraku, Yesus Tuhan itu berkuasa atas kerajaan-kerajaan di bumi.
Salah satu lagu yang saya suka adalah There's Something About This Name. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about your name, Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, Jesus, nyanyi dong. Jesus, let all heaven and earth proclaim. Haleluya. Kings and kingdoms shall all pass away. Kita lihat gambarnya sebentar. Langsung saja tunjukkan gambar kerajaan-kerajaan di dunia. Silakan. Ketika aku melihat penglihatan itu, kata Nabi Daniel, adalah seekor singa dengan sayap Raja Wali. Raja Wali adalah raja di angkasa. Tetapi singa raja di bumi. Kekuasaannya luar biasa. Dan kepadanya ditegakkan berdiri dua kaki dan kepadanya diberikan hati manusia. Kerajaan Babylon. Babylon baru punya nama sekarang ini. New World Order. Amin. New World Order. Dan sudah ditentukan dia akan dibinasakan oleh kerajaan berikutnya. Tuhan menurunkan raja-raja, mengangkat raja sesuka hatinya. He is sovereign, dia berdaulat. Kerajaan kedua beruang, Media dan Persia. Bahkan raja terakhir yang akan memulihkan bangsa Israel setelah 70 tahun. Sudah dinubuatkan 130 tahun sebelumnya. Namanya Cyrus, Koresh. Jelas sekali namanya disebut, saudaraku. Saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan dalam Daniel 10, itu ada Prince of Persia, Sarparas. Katakan bersama saya, Sarparas. Prince of Persia dan ada Prince of Greece. Ya, saudaraku, setelah dia muncullah kerajaan Yunani. Semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan sekarang sudah lihat bagaimana, saudaraku, kebudayaan Yunani berkuasa. Saya sempat yaitu diajak ke Capitol, ya, gedung daripada Kongres Amerika, tempat senator-senator bertemu yang Capitol itu. Dan saya mengira tentu saja ada for God so loved the world, ada firman Tuhan, tidak ada. Salib pun tidak ada. Yang ada dewa-dewi Yunani. Dom yang begitu besar, gambarnya dewa-dewi Yunani. Zeus. Saudaraku, ini penyembahan kepada kuasa kegelapan. Saya bisa lihat di Amerika antara Demokrat dengan Republikan lah. Itu peperangan budaya antara Greco-Roman, karena kerajaan yang keempat itu Romawi. Dan itu akan muncul, saudaraku, the new Roman Empire. Yang Greek itu, saudaraku, kebudayaannya berkuasa. Segala sesuatu mereka berkuasa atas pembuatan undang-undang, saudara. Karena itu, saudaraku yang kekasih, jangan takut. Tuhan yang mengangkat raja dan menurunkan raja. Saya akan dulu katakan pada waktu pemilu kita, siapapun presidennya, rajanya tetap Yesus Kristus. Saudara, kok kurang senang saya punya Raja Yesus Kristus? Amin. Siapa Pak di atas presiden? Ada King Jesus. Dan dia bukan akan memerintah, dia sedang memerintah. Yang keempat, binatang yang paling mendahsyatkan. Paling serem, saudaraku, monster. Tanduknya 10. Tapi ada satu tanduk kecil yang 3 dipatahkan. Dan itu penuh dengan kata-kata hujat. Dan kita tahu dalam Alkitab dia adalah the Antichrist. Antichrist itu bukan cuma anti Tuhan. Anti semua tentang Tuhan. Tetapi juga pengganti Kristus. Ketika orang menolak Kristus, maka
akan diberikan yang palsu. Haleluya. Haleluya saudaraku. Dan kita melihat di sini untuk menghadapi itu semua jawabannya ada di ayat 9. Ada begitu banyak tahta, ada begitu banyak kerajaan, tapi ada satu kerajaan yang you and me belong kepada kerajaan terang ini. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, bukan Santa Claus, amin. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dan roda dari api yang berkobar-kobar. Api selalu bicara power. Ketika murid-murid menunggu zaman Tuhan, turunlah lidah api. Saudara, bukan satu api besar lalu jatuh tul. Enggak saudaraku. Setiap dari kita berbeda. Amin. Ketika ada Roh Kudus dalam diri kita ini seperti pelitanya Tuhan. Kita seperti obornya Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan cuma Jonsung dibilang obor dari Asia. Tapi setiap daripada kita yang memberitakan nama Tuhan akan dipakai oleh Tuhan. Nah saudaraku, apa yang terjadi pada binatang yang dahsyat itu tadi? Yang monster tadi. Ayat 10. Suatu sungai api timbul mengalir dari hadapannya. Saya percaya inilah revival. Inilah gerakan Roh Allah. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saudara tetangga kita berkata, Isa Al-Masih akan datang. Ya toh? Dan mendaratnya di mana? Yang sekarang dikuasai oleh ISIS baru itu saudara. Yaitu Umayyah Mosque. Dan saudaraku dia akan mengadili semua orang. Tanyakan kepada mereka. Yang bisa mengadili kan Tuhan. Nabi tidak bisa mengadili. Hanya Raja dan Tuhan yang bisa mengadili. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Mereka belum dibukakan saja. Who is Jesus? Saudara bayangkan tahun ini tentu saja personality yang paling menarik adalah Donald Trump yang berkata kita kembalikan Bible. Pembelian Bible melonjak 70%. Saya mau beritahu, Tuhan bisa merubah hati manusia yang keras bagaimanapun. Kembali kepada dia. Amin. Haleluya. Apa terjadi pada Antichrist? Aku terus melihatnya. Karena perkataan sombong. Mau binasa? Hati-hati dengan mulutmu. Gara-gara ngatain penjual es teh, saudaraku. He's fallen from grace. Amin. Sebab mulutmu adalah dinosaurusmu. Bukan cuma harimau saudara. Yang diucapkan tanduk. Tanduk selalu bicara power. Tanduk bicara king. Aku terus melihat sampai binatang itu apa? Dibunuh. Tubuhnya dibinasakan. Diserahkan dalam api yang membakar. Ayat selanjutnya. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain. Seperti saya katakan. Ada revive Babylon. Revive Greek. Revive Media Persia. Sebab the Prince of Persia and the Prince of Greek itu melawan Mikael, the Prince of Israel. Saya mau tunjukkan pada saudara sampai hari ini. Banyak orang ketika melihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Kalau mau buka hati dia akan mengerti. Sampai ini mereka heran. 300 saudaraku peluru kendali. Drone bunuh diri dilepaskan pertama kali oleh yaitu Iran. Dan di belakangnya ada Sarparas, ada Prince of Persia. Yang kena sasaran cuma 1% dan tidak signifikan. Orang bingung, kenapa itu bisa terjadi? Saya percaya Tuhan masih berkata, aku melindungi Yerusalem seperti Raja Wali mengelilingi sarangnya. Dan Yerusalem itu adalah saudara dan saya. Jangan khawatir apa terjadi 2025. Tuhan tetap berkuasa atas hidup saudara. Saya berikan tepuk tangan. Tepuk tangannya ke anak sekolah minggu saudaraku. Anak sekolah minggu bisa lebih baik dari itu. Yes. Haleluya. Tadi yang menarik saudaraku. Ayat 13. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku terus melihat. Dan penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dan lain. Seorang seperti Barnabas. Like the son of man. Datang ia kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa ke hadapannya. Untuk diberi apa? Kita baca ayat 14 dan sampai 18.
Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya. Given to Jesus. Kuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan-kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaan-kerajaan yang tidak akan musnah. Jangan main-main dengan Syria. Tapi dia jatuh cuma dalam 11 hari. Cuma 11 hari, hancur. Israel ambil kesempatan, dihancurkan semua sisa senjata daripada rezim Azad supaya tidak dipakai kepada Israel. Sebab pemimpinnya itu, saudaraku, Al-Julani berkata, setelah Masjid Umayyah kita pergi kepada Yerusalem. Tidak banyak omong langsung saudara diserang. Saudara masih ingat ketika Yesus dilahirkan, tentara sorga tidak pakai permisi, langsung datang dan jumlahnya berlaksa-laksa. Glory to God in the highest. Dan bagi manusia yang berkenan padanya, shalom, 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 shalom. Terimalah shalom daripada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Maka aku Daniel terharu karena hal itu dan penglihatan-penglihatan kulihat itu menggelisahkan hatiku. Lalu ku dekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkata kepadaku dan beritahukan kepadaku maknanya. Yesus berkata dengan jelas, segala kuasa yang di langit di bumi telah diberikan kepadaku. Kalau segala itu dalam segala bahasa, segala adalah segala. All is all. Berapa persen? Berapa persen kalau namanya all? 100%. Di langit, di bumi, di bawah bumi. Segala kuasa. Sebab diberikan kepadanya kekuatan, kuasa, kejayaan, kemuliaan, dan kuasa sebagai raja. Tetapi apa yang terjadi pada para pengikutnya yang setia? Ayat 17 dan 18. 18 saja. Sesudah itu, ayat keras, orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima apa? Menerima pemerintahan dan mereka memegang pemerintahan sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Saya punya kebiasaan kalau pergi ke satu kota, saya tinggal di Denpasar, Surabaya, Jakarta, lewat Jalan Merdeka, saudaraku ya, lihat Istana Merdeka. Kalau ke Bogor lihat Istana Bogor, sebab kita akan memerintah bersama Yesus. Loh kok diem? Pak, saya tidak punya iman seperti itu. Saya lihat kantor camat saja, terserah kamu. Tapi pokoknya kita akan memerintah bersama Yesus. Itulah berita Christmas, tepuk tangan bagi Allah kita. It's not about jingle bell, it's not about Santa Claus, it's about Jesus the mighty God. Mari kita bagi tepuk tangan bagi Allah kita.